Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana Arifin dengan NPM 235001019 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan terkait 3 mekanisme penyerapan unsur hara pada tanaman untuk memenuhi tugas mata kuliah nutrisi tanaman. Nah, bagaimana sih unsur hara ini dapat diserap oleh tanaman? Jadi, tanaman memperoleh unsur hara dari tanah melalui 3 mekanisme utama, yaitu difusi, aliran massa, dan intersepsi akar. Ketiga mekanisme ini merupakan proses fisik dan biologis yang menentukan seberapa efisien unsur hara bergerak dari larutan tanah menuju permukaan akar dan kemudian diserap oleh sel-sel akar. Nah, yang pertama ini adalah proses difusi. Proses ini terjadi karena ion atau molekul akan bergerak dari daerah dengan konsentrasi tinggi menuju daerah dengan konsentrasi rendah. Nah, unsur hara yang diserap ini umumnya adalah fosfor, kalium, seng, besi, dan juga tembaga. Lalu ada faktor yang mempengaruhi proses difusi. Yang pertama itu ada tekstur dan struktur tanah yang dapat menentukan pori-pori tanah dan ruang antar partikel sehingga mempengaruhi ruang bagi molekul untuk bergerak. Yang kedua ada kandungan air dalam tanah yang mempengaruhi kelarutan dan pergerakan molekul unsur hara. Yang ketiga ada suhu tanah. Nah, suhu ini mempengaruhi kecepatan gerakan molekul. Semakin tinggi suhu, difusi juga cenderung lebih cepat. Yang terakhir ada aktivitas biologi tanah seperti mikroorganisme dan akar tanaman yang dapat mengubah konsentrasi unsur hara di dekat akar. Nah, yang kedua ada aliran massa, yaitu proses pergerakan unsur hara dari tanah ke akar tanaman yang terjadi bersamaan dengan perpindahan air. Ketika tanaman menyerap air lewat proses transpirasi, air juga membawa unsur hara yang larut dalam tanah ikut bergerak menuju ke dalam akar. Nah, proses ini menyediakan unsur nutrisi seperti nitrogen, kalsium, belerang, dan molibdenum ke tanaman. Faktor yang mempengaruhi aliran massa ini ada 4. Yang pertama, kadar lengas tanah, yaitu aliran massa sangat bergantung pada ketersediaan air dalam tanah. Yang kedua, transpirasi dan evaporasi tanaman. Jadi, semakin tinggi laju transpirasi, maka semakin besar juga aliran massa. Yang ketiga, konsentrasi unsur hara. Konsentrasi yang lebih tinggi akan meningkatkan jumlah unsur hara yang dibawa melalui aliran massa. Lalu yang terakhir ada kepadatan sistem perakaran. Sistem perakaran yang luas dan padat akan menyerap air juga lebih banyak. Yang terakhir ada intersepsi akar, yaitu proses penyerapan unsur hara yang terjadi ketika akar tumbuh dan bersentuhan langsung dengan partikel tanah yang mengandung ion hara. Jadi, semakin luas permukaan akar, maka semakin besar pula kemampuan tanaman menyerap hara melalui intersepsi. Unsur yang umumnya diserap yaitu kalsium dan magnesium. Adapun faktor yang mempengaruhi intersepsi akar yaitu pertumbuhan dan panjang akar. Semakin cepat dan panjang akar tumbuh, semakin besar pula volume tanah yang ditempati akar. Lalu yang kedua ada cabang dan luas permukaan akar. Akar yang bercabang banyak akan meningkatkan penyerapan unsur hara. Yang ketiga, adanya mikoriza. Nah, mikoriza ini membantu dalam memperluas jaringan akar dengan hifa jamurnya sehingga dapat meningkatkan luas permukaan penyerapan akar. Yang terakhir, ada kepadatan tanah. Tanah dengan kepadatan tinggi sulit ditembus akar sehingga dapat menghambat pertumbuhan akar dan mengurangi intersepsi. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.